Video selanjutnya ini adalah perakitan kembali gitu ya. Yang video pertama tadi adalah karena mesinnya macet, tadi sudah saya hancurkan bagian selobongnya. Nah, bagian pipa tadi sudah saya hancurkan dan jadinya seperti ini. Dan jangan lupa kita harus amplas dulu ya sampai halus, sampai bagian permukaan ini halus, tidak ada karatan lagi. Dan nanti ini yang baru, selobong atau pipa as yang baru. Dan dicoba seperti ini ya. Nah, ini udah lobok. Nah, ini sudah waktunya setting kembali gitu ya. Dan ini adalah proses perakitan kembali. Oke. Dan jangan lupa dipasang seperti ini. Untuk pemasangan ini perlu hati-hati teman-teman. Karena kalau dipukul ini langsung benjol teman-teman. Karena ini pipanya atau besinya ini besi cor. Jadi tidak tahan di bagian pemukulan gitu ya. Dan ketika kita memukul, nah kita lapisi dengan kayu atau apa, yang penting tidak langsung membentur bagian besinya gitu ya. Karena besinya ini cenderung sangat rapuh sekali teman-teman. Oke, seperti ini. Jangan lupa menggunakan minyak. Nah, jangan sesekali menggunakan minyak goreng. Karena kalau menggunakan minyak goreng, itu bahkan akan merusak bagian mesinnya, teman-teman. Karena kerak-kerak lemaknya itu akan menggumpal di bagian sini. Dan biasanya itu cat ini akan terkelupas. Minyak goreng itu lemaknya akan menyerang bagian mesinnya. Mesin akan jadi berat kembali, teman-teman. Jadi gunakanlah minyak-minyak yang khusus untuk mesin jahit ya. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang bagian ininya, bagian engkolnya. Nah, ini lawannya tadi mana? Nah, bagian ini. Dan bagian sini sistemnya ada pengunci, baut pengunci di bagian dalamnya. Nah, gunakan obeng yang kecil. Kenapa kecil? Karena kalau yang besar itu tidak akan muat, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau seperti ini tidak akan muat bagian ujungnya. Jadi saya sarankan gunakan yang kecil. Jadi nanti muat bagian dalamnya, bisa kencang ya. Oke, kita masukkan di bagian sini. Nah, masuknya nanti seperti ini. Oke, kita kasih minyak pelumas dulu. Bagian sininya dan bagian sininya. Oke, ini bagian engkolnya kita pasang. Oke, seperti ini. Oke, lalu tiang jarumnya. Nah, ini sekedar pemasangan dulu. Nanti untuk settingnya nanti di tahap akhir, teman-teman. Oke, dipasang. Kita kendorkan dulu bagian ininya. Nah, ini. Karena penguncinya ada di bagian dalam sana. Kita kendorkan. Dan teknik selanjutnya adalah perakitan kembali atau setting di bagian ketinggian jarum dan posisi rotarinya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sekedar nempel aja dulu. Nah, di bagian ini pemasangan bagian bloknya. Untuk blok ini ada dua versi ya, yang ini adalah blok hidup yang bisa dibongkar pasang dan yang ada yang model blok mati teman-teman. Jadi langsung tanam model rotarinya gitu ya. Untuk cara pemasangan ini tekniknya, ini jangan sampai selip ya teman-teman. Kalau selip nanti biasanya itu akan macet di bagian pemutarannya gitu ya, tidak lancar gitu. Nah, jadi teknik pemasangannya ini cara mengencangkan bautnya itu kiri dan kanan. Nah, biar seimbang. Oke, caranya seperti ini. Oke, jangan langsung kencang teman-teman, tapi seperti ini. Nah, kita pasang dulu sebelum ini kencang. Nah, kita pasang dulu ya bagian rotarinya. Nah, ini ada rotari, ada yang bilang kerancang atau shuttle hook. Nah, di sini. Nah, kita pasangkan dulu. Nah, kita putarkan. Nah, sambil dikencangkan pelan-pelan kanan dan kiri. Putarkan lagi. Nah, ini aman putaran. Setelah putaran lancar, baru kita kencangkan maksimal. Oke. Oke, dan jangan lupa dikasih minyak pelumas karena ini mesin ini yang manual ya. Cara pelumasnya kasih manual 3 hari sekali. Karena kalau 3 hari sudah dikasih minyak, nanti akan turun sendiri minyak dan akan kering. Setelah kering nanti suaranya akan jadi kasar. Nah itu, jadi harus rajin-rajin dikasih minyak teman-teman. Oke, ini sudah. Dan perlu kita ingat di bagian sini, ini juga bisa mengakibatkan
benang sering putus ya, dikarenakan ada goresan atau hantaman bekas jarum di bagian sini. Sebaiknya diamplas. Nah, ini kita gesek, kita amplas dulu supaya nanti halus ya. Juga bagian ujungnya teman-teman. Bagian ujung ini runcing tapi tidak tajam teman-teman ya. Nah, kita harus periksa di bagian sini. Kadang ada yang bengkok teman-teman. Kalau bengkok sebaiknya harus diganti. Untuk harga bagian ini sekitar 30.000. Ini adalah teknik penting teman-teman untuk settingan posisi rotari atau posisi jarum yang pas dengan cara, nah kita putarkan. Nah, ini terlalu turun jarumnya. Tuh. Ya teman-teman, tuh terlalu turun jarumnya. Untuk setting cara menaikkan jarum itu kuncinya ada di bagian belakang sini. Nah, silahkan teman-teman gunakan obeng yang kecil supaya bisa masuk di bagian sininya. Nah, kita turunkan, lalu kita putarkan di bagian sini ada bautnya, kendorkan. Setelah kendor baru, aduh, terlalu kendor teman-teman. Agak kencang dikit supaya settingnya agak mudah gitu ya. Nah, ini sudah gerak. Ini kita naikkan ya. Oke, coba akan saya pelan-pelankan di bagian sini. Dan ini adalah settingan terpenting teman-teman. Nah, di sini. Ya, di situ. Ketika nanti jarum naik, sebentar. Jarum naik, posisi ujung rotari itu langsung menyambut di atasnya lubang jarum. Nah, ini ya. Nah, kalau dilihat dari ini, jarumnya agak miring dia, teman-teman. Nah, jadi agak menghadap miring, kurang geser ke sini. Intinya harus rata gitu ya, seperti ini lubangnya. Itu agak miring dikit. Kalau miring dikit nanti akan jadi sering putus jarumnya, benangnya. Nah, ini ya, posisinya seperti ini. Nah, saya akan erengkan sedikit bagian jarumnya dengan cara seperti tadi. Kita kendorkan bagian belakang sini ya, dikit aja. Nah, kita erengkan. Nah, sudah cukup, baru kita kencangkan lagi. Nah, setelah ini nanti kita finishing kita coba menggunakan kain nanti teman-teman, hasilnya gimana. Oke, tinggal tutup. Nah, ini ada topnya di sini, kunci kanan, kunci kiri, klik. Nah, ini sudah selesai. Dan posisi gigi, silahkan teman-teman jika mengalami posisi gigi yang kurang akurat, silahkan di scroll saja ya. Sudah pernah saya bahas tentang posisi gigi yang pas. Nah, itu ya, 1 mili dari atas plat ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, juga ada sebenarnya teknik-teknik servis yang lain, silahkan di scroll saja. Video saya insya Allah lengkap teman-teman. Jika belum paham silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Tenang saja akan saya respon teman-teman. Tapi mohon maaf tidak bisa langsung cepat respon ya. Saya menyesuaikan keadaan juga. Nah, ini tinggal pasang. Dan untuk cara memasang, nah ini. Ada yang bertanya, apa sih fungsi bagian kawat kecil ini? Nah, ini sebenarnya untuk penyetabilan benang. Tapi saran saya mending diambil aja. Cara mengambilnya ini di sini. Kita kendorkan. Kita lepas. Nah, ini kita ambil aja pernya. Kadang kalau kita tidak biasa, benang akan menggulung di bagian sini. Nah, akhirnya nanti akan malah jadi putus-putus. Nah, jadi saran saya diambil saja jika memang masih pemula yang belum tahu ya. Oke, seperti ini. Dan kita lanjut ke bagian finishingnya. Oke, ini adalah bagian finishingnya. Dan setelah kita oprak-oprak tadi, dan kita akan coba langsung menggunakan kain. Dan untuk hasilnya seperti apa, kita coba sama-sama. Nah, jadi setiap masalah pasti ada solusinya teman-teman, jika tahu caranya. Oke, jadi seperti ini. Untuk hasil sepertinya sempurna. Oke, coba satu lagi. Dilipat lagi, coba. Nah, biasanya jika mesin bermasalah, setiap tanjakan seperti ini akan lompat teman-teman. Nah, sementara ini, oke, sempurna, tanpa ada lompatan. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya. Bye-bye.